Setiap malam, suara sandal yang menyeret-nyeret terdengar melewati lorong pesantren tua itu. Tapi saat diperiksa, lorong itu selalu kosong. Dan tak kenapa, semua santri dilarang natap cermin setelah Isya. Namaku Fahri. Waktu itu aku baru saja pindah ke sebuah pesantren tua di kaki gunung, jauh dari keramaian kota. Pesantren ini dikenal dengan suasana religius yang kuat, tapi juga menyimpan banyak cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku bukan anak pemberani, tapi bukan juga penakut. Pindah ke sini karena keinginan ayah, yang ingin aku lebih fokus menimba ilmu agama. Ibuku sempat ragu karena pesantren ini sudah tua sekali dan letaknya jauh dari mana-mana. Tapi karena rekomendasi seorang ustadz yang dipercaya keluarga, akhirnya aku berangkat juga. Begitu turun dari mobil di depan gerbang kayu besar yang sudah mulai lapuk itu, aku langsung merasakan hawa berbeda. Suasananya sunyi, udara dingin menempel di kulit, dan entah kenapa, angin yang bertiup di antara celah bangunan tua itu mengeluarkan suara mendesing seperti bisikan. Di dalam, aku disambut oleh salah satu pengurus, Pak Yadi, yang ramah namun terlihat agak tegang saat bicara. Dia tidak banyak basa-basi, langsung mengantarku ke kamar. Sepanjang jalan menuju kamar, aku melewati lorong panjang dengan lampu-lampu remang yang menggantung dari plafon kayu. Dindingnya dipenuhi foto-foto hitam putih santri tempo dulu, dengan mata tajam yang seolah mengikutiku. Aku ditempatkan di kamar nomor 12. Kamar itu agak terpisah dari deretan kamar santri lain. Hanya ada 2 ranjang susun di dalamnya. Aku sekamar dengan seorang santri bernama Naufal. Usianya kira-kira sebaya denganku. Kulitnya agak gelap, rambutnya selalu rapi, dan wajahnya terlihat tenang, nyaris tanpa ekspresi. Saat aku datang, dia sedang duduk membaca kitab kecil di bawah lampu temaram. "Assalamualaikum," sapaku. Ia menoleh dan membalas salamku dengan sopan. Lalu, ia menepuk kasur bawah tempat tidurnya dan berkata singkat, "Kamu tidur di sini aja." Aku mengangguk dan mulai membereskan barang-barangku. Kamar itu sederhana, tapi bersih. Hanya ada satu hal yang membuatku agak tidak nyaman. Sebuah cermin besar yang menempel di dinding sebelah lemari. Bingkainya kuno, terbuat dari kayu ukiran yang mulai keropos. Aku sempat bertanya pada Naufal kenapa hanya kamar kami yang ada cermin sebesar itu. Karena dari kamar-kamar yang kulewati tadi, tak satu pun punya cermin. Dia hanya menjawab singkat, "Udah dari dulu memang begitu." Aku tidak menggubris. Malam itu, setelah sholat Isya berjamaah dan mengaji bersama para santri, kami kembali ke kamar. Sekitar pukul 10 malam, seluruh pesantren sudah sunyi. Lampu lorong dipadamkan, hanya lampu kecil di atas pintu kamar yang dibiarkan menyala. Aku baru saja rebahan dan hampir tertidur ketika mendengar suara yang membuatku membuka mata lebar-lebar. Suara itu datang dari lorong depan kamar. Pelan, tapi jelas. Seperti suara sandal yang diseret. Seret, seret, seret. Awalnya kupikir itu salah satu ustaz atau santri yang belum tidur. Tapi suara itu berhenti, tepat di depan pintu kamar kami. Hening, lalu terdengar suara napas, pelan dan dalam, seolah ada seseorang berdiri sangat dekat dengan pintu. Aku menahan napas, menoleh ke arah Naufal yang tidur di atas. Dia tampak terjaga dan memejamkan mata dengan rapat,
seolah pura-pura tidur. Aku perlahan duduk dan melirik ke bawah pintu. Ada bayangan kaki, berdiri diam. Jantungku berdetak cepat. Aku tak tahu harus bagaimana. Suara itu bertahan di sana beberapa menit, lalu perlahan menghilang. Tak ada langkah menjauh, hanya hilang begitu saja. Paginya, aku langsung bertanya pada Naufal. "Tadi malam, kamu dengar suara sandal?" Tanyaku saat kami berjalan ke tempat wudhu. Dia mengangguk, tapi tidak menatapku. "Kalau malam, jangan keluar kamar. Kalau dengar apa-apa, abaikan aja." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi dia sudah lebih dulu berjalan pergi. Hari-hari berikutnya, suara itu datang lagi. Selalu pada jam yang sama, sekitar pukul 10 lewat. Selalu berhenti di depan kamar kami. Kadang lama, kadang hanya sebentar. Tapi tak pernah ada jejak apapun keesokan harinya. Suara itu tidak pernah muncul kalau aku belum tidur. Seolah menunggu. Malam keempat, aku tidak bisa tidur. Entah kenapa gelisah. Rasanya seperti diawasi. Aku mencoba memejamkan mata, tapi tubuhku terasa berat. Lalu, dari sudut mata, aku melihat sesuatu di cermin besar itu. Mataku langsung terbuka penuh. Di dalam cermin, aku melihat diriku sedang berdiri di pojok kamar. Tapi aku masih terbaring di kasur. Bayangan itu, diriku menatap lurus ke arahku. Wajahnya sama persis, bajunya pun sama. Tapi ada sesuatu yang salah dari matanya. Terlalu lebar, terlalu kosong. Bayangan itu kemudian tersenyum, senyum kecil yang tidak wajar, dan mulai bergerak. Perlahan mendekati arah tempat tidurku. Aku tak bisa teriak, tubuhku kaku, seolah sesuatu menahan leher dan mulutku. Aku hanya bisa memandang ke arah cermin itu dengan mata yang membelalak. Tiba-tiba kain putih dilempar ke arah cermin, menutupinya sepenuhnya. Aku bisa menggerakkan tubuhku kembali. Naufal berdiri di dekatku, wajahnya serius dan sedikit pucat. "Kamu ngeliat dia ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, masih terengah. "Jangan pernah lihat cermin itu malam-malam. Itu bukan bayangan kamu." Aku gemetar, duduk bersandar ke dinding. Naufal duduk di lantai. Punggungnya menempel ke lemari. Cermin itu udah lama ada di sini, bahkan sejak zaman dulu, sebelum pesantren ini ramai. Kata orang-orang tua sini, kalau kamu lihat dirimu sendiri malam-malam, dan dia bergerak tanpa kamu, itu bukan kamu, itu Corin. Aku belum sepenuhnya paham apa maksudnya. Tapi aku tahu satu hal, yang kulihat semalam bukan hal biasa. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Sejak saat itu, setiap malam sebelum tidur, aku memastikan cermin itu tertutup rapat dengan kain putih. Dan setiap kali terdengar suara sandal diseret dari lorong, aku pura-pura tak mendengar. Tapi rasa takut itu tetap ada. Karena aku tahu, apapun yang berjalan malam-malam itu tidak berasal dari dunia ini. Dan apapun yang tinggal di dalam cermin itu masih menatapku. Sejak malam ketika aku melihat diriku sendiri berdiri di dalam cermin, aku tak pernah lagi merasa sepenuhnya aman di dalam kamar itu. Kain putih yang menutupi cermin selalu kucek ulang posisinya setiap malam, memastikan tidak ada celah sedikit pun yang terbuka. Tapi bahkan ketika tertutup rapat, aku tetap bisa merasakan pandangan itu, seperti ada sepasang mata yang menatapku dari balik kain, menembus dinding kayu, menembus pikiranku. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan.
Aku mulai sering merasa lelah, meski tidur cukup. Aku juga mulai kesulitan mengingat hal-hal kecil, seperti apakah aku sudah sholat maghrib atau belum, atau kemana aku meletakkan kitabku. Anehnya, setiap kali bertanya pada Naufal, dia hanya menatapku lama, lalu menjawab pelan. Tadi kamu sudah, tapi kelihatannya bukan kamu. Jawaban itu terus terngiang di kepalaku. Apa maksudnya bukan kamu? Suatu malam, aku tertidur lebih cepat dari biasanya. Tapi aku terbangun di tengah malam dalam keadaan berdiri di depan cermin yang telah terbuka penutupnya. Aku menatap bayanganku sendiri, yang menatap balik dengan ekspresi yang sama sekali tidak mengenaliku. Seketika aku melompat mundur, terjatuh dan menghantam lantai kamar. Naufal langsung bangun dan menarikku menjauh dari cermin itu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berdiri di sana. Aku bahkan tak sadar telah bangkit dari kasur. Kamu jalan dengan tidurmu, kata Naufal. Napasnya berat. Tapi kamu bukan seperti biasanya. Aku terduduk di lantai, berkeringat dingin. Mataku belum lepas dari cermin yang kini kembali ditutup oleh tangan Naufal. Rasanya seperti sedang terjebak dalam mimpi yang tak bisa aku kendalikan. Pagi harinya, aku memutuskan untuk menemui Ustadz Salim. Beliau adalah salah satu pengajar yang paling dihormati di pesantren ini. Orangnya bijaksana, suaranya tenang, dan tatapannya menembus seperti air jernih yang bisa melihat sampai ke dasar. Aku menceritakan semua yang kualami, mulai dari suara langkah, pantulan aneh di cermin, hingga kejadian terakhir malam tadi. Ustadz Salim mendengarkan tanpa menyela, hanya mengangguk dan sesekali memejamkan mata sejenak. Setelah aku selesai bercerita, beliau membuka kitab tipis dari rak kecil di belakangnya. Ditariknya satu lembar kertas tua yang sudah memuning. Fahri, katanya perlahan, apa yang kamu alami bukanlah hal baru di tempat ini. Tapi tidak semua orang bisa melihat atau merasakan yang kamu rasakan. Hanya mereka yang batinnya sedang goyah. Aku menunduk, merasa bersalah tanpa tahu apa kesalahanku. Setiap manusia, lanjutnya, punya korin, pendamping dari dimensi lain. Ia bukan musuh, tapi juga bukan teman. Tugasnya hanyalah mendampingi, mencatat, dan kadang memuji. Tapi di tempat ini, korin-korin itu sudah lama tinggal dan tumbuh bersama ketakutan manusia yang datang. Ada yang sekadar memperlihatkan diri, tapi ada juga yang mencoba mengambil alih. Aku terdiam, nafasku terasa berat, dan ketika manusia membiarkan celah di pikirannya, korin itu bisa masuk. Tambahnya, aku mencoba memahami. Jadi semua yang kualami bukan karena aku kerasukan, tapi karena ada sesuatu dalam diriku yang sedang goyah. Mungkin rasa takutku, mungkin rasa ragu, atau mungkin aku sendiri belum mengenal siapa diriku sebenarnya. Sejak saat itu, aku mulai berusaha lebih dekat dengan ibadah. Aku lebih sering membaca zikir, terutama sebelum tidur. Aku menjaga pola tidur, menjauhi kamar saat waktu sudah larut jika tidak perlu. Tapi gangguan itu tidak berhenti. Malam-malam tertentu, aku kembali merasa berbicara dalam hati, tapi suaranya bukan milikku. Ia terdengar seperti aku, tapi ada tekanan aneh dalam nada bicaranya. Suatu malam, aku bahkan merasa sedang berdialog dengan diriku sendiri. Tapi aku tahu, itu bukan aku. Apa kamu yakin mau terus tinggal di sini? Tanya suara itu dalam pikiranku. Aku hanya diam, tubuhku gemetar. Biar aku saja yang melanjutkan hidup ini. Kamu istirahat saja. Malam itu aku bangun dalam keadaan menangis, tanpa tahu alasannya. Naufal mulai terlihat cemas. Suatu malam, dia menunjukkan sebuah catatan harian milik seorang santri.
yang pernah menempati kamar kami bertahun-tahun lalu. Catatan itu ditemukan oleh pengurus lama, dan katanya tidak boleh dibaca sembarangan. Tapi Naufal ingin aku membacanya. Isi catatannya membuat tengkukku dingin. Dia meniru caraku bicara. Dia tahu semua yang kupikirkan, tapi dia bukan aku. Dia menatap dari dalam cermin. Suatu hari nanti, dia akan menggantikanku sepenuhnya. Tulisannya semakin lama semakin kacau, sampai akhirnya terputus di tengah halaman. Santri pemilik catatan itu dikabarkan hilang. Tidak ada jejak, tidak ada perpisahan. Keluarganya datang mencarinya, tapi tidak ada jawaban. Hanya tas kecilnya yang tertinggal di kamar, persis di bawah cermin yang sama. Sejak membaca catatan itu, aku semakin ketat menjaga diriku. Tapi rasa takut itu semakin dalam. Aku mulai merasa kehilangan kendali atas tubuhku. Terkadang, aku tersadar sedang berdiri di halaman pesantren tengah malam. Kadang aku bangun dengan tangan penuh tanah, dan setiap kali aku bercermin, aku tidak yakin siapa yang sedang menatap siapa. Semakin aku mencari jawaban, semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Apakah Korinku ingin mengambil alih hidupku? Ataukah selama ini aku yang hanya hidup sebagai bayangannya? Pesantren ini terasa seperti perangkap. Tapi aku juga tahu, aku tak bisa lari begitu saja. Karena yang ingin mengambil alih bukan hanya tinggal luar. Ia tumbuh di dalam pikiranku sendiri. Dan aku tahu, suatu malam nanti dia akan berbicara lagi. Sudah hampir 2 bulan aku tinggal di pesantren ini. Dan jujur saja, aku tak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Kadang aku merasa baru saja tidur, tapi sudah pagi. Kadang aku merasa sudah bicara dengan seseorang, padahal mereka bilang belum bertemu denganku seharian. Pagi dan malam terasa kabur, dan wajah-wajah di sekitarku terasa semakin asing. Bahkan ketika mereka memanggil namaku dengan ramah. Yang paling membuatku tidak tenang adalah rasa diawasi. Selalu ada perasaan itu. Bahkan saat aku berada di tengah keramaian, saat sedang mengaji atau bersih-bersih halaman, ada sesuatu yang terus mengamatiku. Bukan dari orang, bukan dari sudut bangunan, tapi dari balik pikiranku sendiri. Seolah ada yang tinggal bersamaku, menyelinap dalam tiap napas, dan diam dalam tiap pandangan kosongku. Suatu malam, pesantren menjadi lebih sunyi dari biasanya. Lampu lorong padam lebih awal, dan angin dari pegunungan bertiup lebih dingin dari biasa. Naufal tidak ada di kamar. Ia sedang bermalam di rumah Ustadz untuk membantu acara tahlilan. Jadi malam itu aku sendirian. Sekitar pukul 11 malam, aku terbangun. Bukan karena suara, tapi karena rasa. Rasa dingin yang bukan dari udara, tapi dari dalam tubuhku sendiri. Saat aku membuka mata, aku melihat sesuatu dari balik tirai jendela kamar yang tipis. Cahaya lampu pekat dari luar menyinari sedikit sudut ruangan. Dan di sana, dalam bayangan yang samar, aku melihat seseorang berdiri di pojok kamar. Kupikir itu mimpi, tapi aku benar-benar terjaga. Sosok itu tidak bergerak. Tubuhnya mirip denganku, dari bentuk rambut hingga baju koko yang kupakai. Tapi wajahnya buram. Ia menunduk, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya kosong, tidak berkedip. Seolah sedang mempelajari siapa aku sebenarnya. Aku terduduk, nafasku tercekat, ingin berteriak, tapi lidahku kaku. Cermin di dinding kembali terbuka. Aku tidak ingat pernah menyingkap kain penutupnya. Dan ketika aku melirik ke sana, bayangan di cermin tidak meniru gerakanku.
Bayangan itu tersenyum, sama seperti waktu itu. Lalu, dua sosok itu mulai berjalan perlahan ke arahku. Satu dari pojok kamar, satu dari dalam cermin. Aku memejamkan mata, merapatkan tubuh ke dinding, membaca ayat pendek sebisaku. Saat ku buka mata kembali, mereka sudah tidak ada. Tapi suara langkah kaki itu masih terdengar. Bukan di luar kamar, tapi di dalam pikiranku. Paginya, aku langsung menemui Ustadz Salim. Tapi kali ini beliau tak sendiri. Ada Pak Yadi, pengurus pesantren yang dulu mengantarku ke kamar. Ikut duduk mendampinginya. Wajahnya serius, tak lagi ramah seperti saat pertama kali aku datang. Mereka mengajakku bicara panjang tentang sejarah pesantren ini, tentang para santri yang dulu hilang tanpa jejak, tentang sebuah bangunan lama di belakang musola yang sekarang dikunci dan tidak boleh dimasuki siapapun. Tempat itu dulu adalah tempat khalwat, kata Pak Yadi pelan. Tempat semedi. Ada seseorang dulu yang mencoba mendalami ilmu batin, membuka tabir dirinya, tapi dia membuka terlalu lebar. Sejak itu, pesantren ini tak pernah sama. Lanjut Ustadz Salim. Banyak yang datang dan pergi, tapi beberapa tidak pernah benar-benar pergi. Aku tak mengerti sepenuhnya, tapi kemudian mereka berkata bahwa aku telah terpilih, bukan karena aku istimewa, tapi karena aku sedang berada di ambang antara kehilangan jati diri dan disatu dengan bayangan yang ingin mengambil alih. Aku meminta mereka mengizinkanku untuk pergi dari pesantren ini, tapi Ustadz Salim menggeleng. Kalau kamu pergi dalam keadaan seperti sekarang, dia akan ikut. Bahkan mungkin kamu bukan lagi yang keluar dari sini. Ucapan itu seperti palu, membuat kepalaku berdenyut. Jadi, ada kemungkinan aku digantikan, bahwa suatu hari tubuh ini bukan lagi milikku. Malamnya, aku mencoba tidur lebih awal, tapi rasa kantuk tidak datang. Aku duduk menghadap kiblat, membaca doa dengan pelan terus-menerus. Tapi perasaan tak nyaman tetap hadir. Lalu dari kejauhan, aku mendengar suara. Suara yang sama seperti yang sering ku dengar waktu kecil saat demam tinggi. Suara yang menggema, seolah berasal dari dalam tulang. Fahri. Suara itu memanggilku, lembut namun mengiris. Sudah waktunya. Aku menoleh ke arah cermin. Kain penutupnya bergerak sendiri, perlahan meluncur turun, seperti disingkap dari dalam. Dan aku melihat dia, diriku, berdiri di sisi lain cermin, tersenyum, dan mengulurkan tangannya ke arahku. Aku memejamkan mata, mencoba melawan, tapi sesuatu menyeret pikiranku ke tempat lain. Tempat yang dingin, tempat di mana suara-suara terdengar pelan dan menyeramkan. Di sana aku melihat diriku duduk di sebuah ruangan gelap, dikelilingi sosok-sosok yang wajahnya mirip santri di pesantren ini. Tapi mereka tidak hidup. Mereka hanya duduk, diam, seperti patung. Dan salah satu dari mereka menoleh padaku dan berkata, "Kami tidur agar mereka bisa hidup." Aku terbangun dengan tubuh penuh peluh. Noval sudah kembali dan menatapku dengan pandangan khawatir. Dia datang lagi, tanyanya. Aku hanya mengangguk. Tubuhku gemetar. Kalau kamu terus lari, kamu akan kehilangan semuanya. Tapi kalau kamu berdiri, hadapi dia, mungkin dia akan pergi. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melakukan hal yang paling kutakuti. Kembali ke bangunan tua di belakang musola. Walau terkunci, ada jendela kecil di samping yang bisa dibuka dari luar. Noval menemaniku, walau dia sendiri terlihat ragu. Kami masuk dalam diam. Ruangan itu berdebu, tapi di dalamnya terasa sangat dingin.
seolah udara tidak bergerak. Di tengah ruangan ada cermin besar lain, lebih besar dari yang ada di kamarku. Kusam, tapi masih bisa memantulkan bayangan. Aku berdiri di depannya, menatap diriku sendiri. Lalu aku berbicara. Aku tahu kamu ada di sana, tapi aku bukan kamu, dan kamu bukan aku. Bayanganku tidak bereaksi, tapi perlahan dari dalam cermin muncul sosok yang menyerupai diriku. Dengan tubuh lebih kurus, kulit lebih pucat dan mata yang kosong. Ia membuka mulutnya, tapi tidak bersuara. Aku membaca doa dalam hati, kuat, terus-menerus. Dan semakin lama, bayangan itu mulai memudar. Goyah, kabur seperti kabut yang tertiup angin. Hingga akhirnya, hilang sepenuhnya. Aku jatuh terduduk, menangis dalam diam. Naufal memegang bahuku. Di antara isakanku, aku tahu satu hal. Aku masih di sini. Aku masih Fahri. Dan untuk sementara, dia sudah pergi. Malam itu aku tidur tanpa gangguan. Tidak ada suara sandal diseret. Tidak ada bayangan, tidak ada bisikan dalam hati. Hanya sunyi, dan rasa damai yang tak pernah kurasakan sejak pertama kali aku datang ke tempat ini. Tapi sebelum aku terlelap, sebuah pertanyaan muncul dalam benakku. Kalau aku bisa melihat dia, apakah itu artinya dia juga bisa melihatku? Dan kalau satu korin bisa mencoba mengambil alih, apakah hanya satu yang melihatku? Ataukah masih ada yang lain?